penyebab mereka gila, baik yang laki maupun perempuan, lalu tinggal di hutan sendirian. Apakah mereka itu orang yang sengaja menjalani tirakat yang diberikan oleh gurunya, tidak ingin bertemu dengan manusia, ataukah mereka itu semata-mata dia terbawa sampai di tempat itu karena memang dia tidak sadarkan diri, karena akalnya sudah rusak, karena dia tidak mampu menghadapi segala cobaan derita yang dihadapi ketika berada di tempat keramaian. Maka mereka itu ada yang puluhan tahun, yang belasan tahun di lereng-lereng bukit, bahkan di hutan-hutan belantara. Itu kalau ditemukan oleh para tim ini, mereka dirawat. Kalau sudah dirawat, sadar nih, kembali menjadi orang normal. Nah, orang-orang yang dikisahkan di dalam kitab ini, secara fisik memang mereka itu sakit. Mereka sakit. Tapi hati nuraninya tetap segar dan bugar. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika dia ditemui dalam keadaan yang sangat-sangat menderita, di mana dua bola matanya sudah jatuh ke pipi, yang kanan jatuh ke pipi kanan, yang kiri jatuh ke pipi kiri. Pada saat itu dia disaksikan oleh Bishr dengan rombongannya, dia dirasuki oleh jin, atau perasaan membuat dia menjadi tidak sadarkan diri, pingsan, berucap dengan segala macam ucapan. Maka Bashar bersama teman-temannya tentu tidak tega melihat keadaan semacam itu. Dia pun berusaha berdoa. Dia berdoa. Akhirnya sadar beliau ini, yang dua bola matanya sudah berjatuhan ke pipinya itu sadar. Lalu dia mengatakan, siapa kalian? Mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat saya dipisahkan antara saya dengan Allah. Kalian datang ini menjadi penghijab saya. Dikatakan orang yang datang-datang itu adalah hijab, karena dia mengganggu asyiknya yang sedang bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah orang-orang yang menyatakan bahwa dirinya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang tidak ada turut campur tangannya dengan hawa nafsunya. Jadi kan prinsipnya begitu. Kalau kita minta sesuatu pada Allah Ta'ala, baik yang kita minta tidak diberikan, yang tidak kita minta itu yang diberikan. Maka apa yang diberikan oleh Allah yang kita tidak minta itu sesungguhnya murni pemberian Allah. Tidak ada turut campur hawa nafsu kita. Tapi ketika kita diberikan apa yang kita minta, diberikan oleh Allah, berarti di situ ada hawa nafsu kita mengambil bagian. Maka adanya kehadiran hawa nafsu pada sesuatu yang kita diberi, walaupun diberikan oleh Allah, itu akan bisa menjadi hijab, kata beliau. Akan menjadi penghalang kita bisa sampai kepadanya. Itu sebabnya kisah-kisah ini sengaja disajikan oleh beliau, karena memang Allah juga menjadikan bahwa dalam Al-Quran itu banyak amsal, banyak percontohan-percontohan. Dari percontohan-percontohan itu kita bisa paham, dan kadang-kadang percontohan itu yang lebih cepat merasuk ke dalam pemikiran kita paham. Lalu kita berupaya untuk bisa mengikuti seperti apa yang dikisahkan dalam Al-Quran. Jika itu mampu kita ikuti, untuk kita jauhi apabila itu memang sesuatu yang patut kita jauhi. Begitu juga dalam kitab ini. Nah, kalau kita kan terus minta, ya Allah, minta sehat, ya Allah, minta rezeki, ya Allah, minta doa, umur panjang, ya Allah, ini. Diberikan kita sehat, diberikan kita umur panjang, diberikan rezeki. Berarti apa yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa sehat itu masih ada tuntutan hawa nafsu kita di situ. Masih ada campur hawa nafsu kita. Nah, ketika kita minta itu, tapi ternyata yang diberikan kepada kita sakit,
kemudian yang diberikan kepada kita adalah miskin, tak ada makanan minuman, kita diberikan yang tidak diminta, itu adalah murni dari Allah Ta'ala. Maka pantas orang-orang seperti beliau ini sudah menjadikan apa yang diberikan oleh Allah yang tadinya tidak pernah diminta itu, dia menikmatinya karena dia sadar ini merupakan tanda cinta Allah, tandanya Allah sudah sangat dekat pada dirinya. Dan ini pesan daripada kisah yang sampaikan oleh Abdul Wahid dan oleh Bashar itu. Wa qadruya, dan sesungguhnya telah diriwayatkan fi ba'dil akhbar, pada sebagian kabar-kabar, anna Yunusa, bahwasanya Yunus dan Yunus bin Matta yang dikatakan sahibul hud di dalam doa Bukasah itu. Wa Jibril dan mereka Jibril alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan atas keduanya, atas Nabi Yunus dan Nabi malaikat Jibril, rahmat dan selamat. Iltaqaya, bertemulah keduanya. Jadi Jibril dan Nabi Yunus bertemu. Aqala, maka berkata Yunus, berkata Nabi Yunus di Jibril bagi Jibril, apa katanya? Dullani ala abdi ala abadin alil ardi. Ya Jibril, dullan, tunjuki aku ala abadi alil ardi, atas paling abidnya penduduk bumi ini. Nah, ini yang karena malaikat Jibril pasti tahu siapa yang paling abid di dunia pada saat itu. Setiap waktu, pada hari ini, pada tahun ini, di seluruh dunia siapa yang paling abid? Malaikat Jibril tahu. Setiap waktu dia tahu. Pasti ada yang paling abid, ada yang paling jahil. Ditahu oleh malaikat Jibril. Yang diminta oleh Nabi Yunus adalah supaya dibawa berziarah kepada orang yang paling abid di dunia. Fa'ata bihi, maka Jibril pun datang dengannya. Ala rajulin, atas seorang. Qad qatta'al juzzamu yadaihi, sesungguhnya telah memotong-motong oleh penyakit kusta yadaihi, akan kedua tangannya, warijlahi, dan kedua kakinya. Apakah penyakit kusta ini, kalau istilah sekarang orang diabetes, yang diabetes basah. Lalu ketika dia lukanya nggak bisa terobati, lukanya tidak bisa diobati karena dia terus, kalau tidak diamputasi maka lukanya terus akan membuat semua anggota tubuhnya menjadi bergeridis. Apakah itu? Memang kalau penyakit kusta itu biasanya dia hadir, gejalanya adalah bintik-bintik merah sekujur tubuh, kemudian menjadi hitam-hitaman, menjadi biru, menjadi ngelepuh-ngelepuh. Itu penyakit kusta. Berbeda dengan cacar. Cacar ini bakteri atau virus. Dulu pernah di Mekah juga mengalami virus cacar. Sehingga orang-orang yang wukuf di padang Arafah semua pada cacar. Maka akhirnya di stop juga pada waktu orang yang mengerjakan haji oleh pemerintah Mekah. Kosong, tidak ada yang tawaf. Maka yang bisa tawaf jin dan malaikat. Makanya tidak pernah orang berhenti tawaf. Kalau tidak ada manusia yang tawaf, ya malaikat. Karena malaikat tidak bisa kena dengan virus. Jin juga tidak bisa kena virus. Walaupun manusia sudah tidak berani, malaikat dan para jin-jin masa banyak yang tawaf. Karena untuk memutar semua energi yang dipancarkan oleh manusia yang disedot oleh Ka'bah itu diputar lagi, disuplai dia ke seluruh planet, sehingga memperkuat gaya gravitasi daripada sebuah planet, sehingga tidak terjadi tabrakan. Nanti pada saat tidak ada lagi orang tawaf, manusia tidak ada lagi yang tawaf, jin tidak ada lagi tawaf, malaikat tidak ada lagi tawaf, maka tidak ada suplai energi yang dipancarkan oleh Ka'bah menuju planet-planet lain. Kendurlah gaya gravitasi itu, akhirnya mengakibatkan satu planet bintang ke bintang tabrakan, menjadi hancur luluh lah. Itu iza zulzilatil
ardu zilzalha. Nah, ini kusta. Kalau istilah kita, kusta itu penyakit perong. Habis gerigis. Ini menyebabkan penyakit kusta. Akhirnya itu yang ditunjuki oleh malaikat Jibril kepada Nabi Yunus. Kakinya sudah terpotong, tangannya sudah terpotong. Berkatalah, wa idza huwa yaqulu, tiba-tiba dia berkata, itu orang yang kena penyakit kusta ini berkata, matta'tani bihima haitsu syi'ta. Ya Allah, kau telah berikan saya kesenangan dengan dua tangan dan dengan dua kaki itu sesuai dengan yang kau kendaki. Wasallabtani hima, dan kau telah cabut daripadaku keduanya, tangan dan kaki itu telah kau cabut daripada saya. Haitsu syi'ta, sesuai dengan kemauanmu. Wa abqaita li fika, dan telah kau tinggalkan bagiku pada dirimu al-amalah, akan cita-cita. Ya baru, ya wusulu, wahai Allah, wahai baru yang Allah yang maha bagus, wahai Allah yang maha menyampaikan. Faqala Yunus, maka berkata Yunus. Apa kata Yunus ketika didatangkan kepada orang itu, padahal dicari adalah manusia yang paling abid di dunia. Tiba-tiba Yunus berkata, ya Jibril, innama sa'altuka, hanya saja yang saya minta dari engkau Jibril, anturiyani sawwaman, bahwa kau perlihatkan kepada saya orang yang terus-menerus puasa setiap hari. Qawaman, orang yang terus salat malam setiap hari, itu yang kau bawa saya kepadanya. Kenapa kau bawa saya kepada orang ini? Qala inna hadza, maka Jibril mengatakan, inna hadza kana qabla al-bala hakadha. Ya Rasulullah, sesungguhnya laki-laki ini sebelum diturunkan bala, dia memang seperti itu. Setiap hari dia puasa, terus setiap malam dia terus tafakur, syukur dan sujud, berzikir. Itu sebelum datangnya penyakit ini. Waqad umirtu, dan sungguhnya saya telah diperintah, kata Jibril, an usliba basarahu, agar saya mencopot matanya. Fa'asar, pakai asar bagi Jibril. Saya pun menunjuk ila ainahi, kepada dua matanya. Fasalata, maka cair dua matanya, mengalir di dua matanya itu. Faqala, maka berkata laki-laki itu, matta'tani bihima haitsu syi'ta wa sallabtani hima haitsu syi'ta. Kau telah berikan saya kenikmatan dengan kedua mata itu sekira-kira kau kendaki sesuai dengan kehendakmu, dan kau copot keduanya dariku, itu juga sesuai dengan kehendakmu dan kehendakmu. Wa abqaita li fika al-amal, dan telah kau tinggalkan bagiku pada dirimu ada cita-cita. Artinya yang kau sisakan ya Allah ada sebuah keinginan dari engkau yang saya gantungkan hanya kepada engkau. Ya baru, ya wusulu, wahai Allah yang maha baik, wahai Allah yang maha menyampaikan. Faqala Jibril, maka berkata Jibril, halumma ad'u wa nad'u ma'aka. Kalau begitu ayo kau berdoa, saya nanti berdoa bersama engkau. Saya aminkan doamu, kata Jibril kepada orang saleh ini. Ayyaruddallahu alaika yadaika wa rijlaika wa basaraka. Ayyaruddallahu, agar mengembalikan oleh Allah atas engkau kedua tanganmu dan kedua kakimu dan matamu.
Fata'udu ilal ibadah, maka kau kembali kepada ibadah allati kunta biha, kepada ibadah yang kau memang ada padanya. Faqala, laki-laki itu menjawab, ma uhibbu dzalika, saya tidak suka itu, saya tidak suka itu. Qala, dia juga berkata, walima qala, dan kenapa dia mengatakan idza kanat mahabbatuhu fi hadza, paham apa katanya? Walima. Qala idza kanat qala. Walima Qala. Qala itu laki-laki itu. Dan kenapa dia mengatakan apabila ada mahabbatu, kecintaannya, padahal apa mahabbatu ahabbu ilayya, maka kecintaannya itu lebih saya sukai min zalika, daripada itu. Artinya ini kan penyakit ini tanda cinta dari Allah pada saya. Sementara memang yang saya inginkan mau puasa terus setiap hari, mau qiyamul lail setiap malam, itu keinginan saya. Tapi Allah memberikan saya sakit. Tidak pernah saya minta ini. Berarti Allah yang memilihkan saya sesuatu yang sangat baik. Itu murni pemberiannya, tidak ada tumpangan hawa nafsu saya pada pemberian ini. Kalau pada misalnya saya ingin untuk sholat terus, saya sudah sholat. Ingin untuk puasa terus, saya sudah puasa. Ini keinginan, tapi itu ada di situ pada sholat dan pada puasa itu ada hawa saya, ada nafsu saya. Sedangkan pada penyakit ini tidak ada. Nah, tapi sekarang setelah saya menikmati dia, menikmati ini betul-betul karena mahabbatullah, bukan karena nafsu. Kalau ini lebih ditekankan oleh Allah menjadi tanda cintanya kepada saya, kenapa saya harus gantikan tanda cinta Allah ini dengan sesuatu yang saya yang mempunyai cinta dia, mencintainya? Kan cinta Allah itu jauh lebih berharga, cintanya kepada saya dibanding dengan cinta saya kepada diri saya. Jangan sudah saya tidak ingin untuk kembali seperti dulu lagi. Ya sudah begini cara saya. Itu kata, nah, pada laki-laki menjawab kepada malaikat Jibril alaihissalam, kita berdoa bersama, katanya, tapi dia tidak mau. Qala Yunusu, lalu berkatalah Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus? Ya Jibril, hai Jibril, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu ahadan a'bada min hada. Saya tidak pernah melihat seorang pun lebih abid daripada beliau ini. Tidak ada yang lebih abid. Nah, apakah orang-orang yang dilihat oleh Nabi Yunus, oleh Jibril ini, apakah dia seorang nabi? Apakah dia juga seorang rasul? Ataukah seorang ulama, seorang wali saja? Sampai Nabi Yunus yang sudah mendapatkan kesuksesan daripada ujiannya setelah ditelan oleh ikan, mengagumi beliau ini. Dan orang-orang yang dikagumi oleh para Nabi Rasul tidak sembarangan. Tentu para Nabi Rasul merasakan bahwa orang yang dikagumi itu melebihi dirinya. Nah, ketika dia melebihi dirinya walaupun dia bukan Nabi dan Rasul, maka tentu yang paling utama bukan status, tetapi adalah bagaimana keadaan yang membuat Allah jadi cinta. Itu seperti kisah daripada Nabi Musa alaihissalam yang justru disuruh oleh Allah Ta'ala minta tolong kepada salah seorang sahabat Allah yang selalu membuat Allah menjadi tertawa 2 kali sehari. Minta saja kepada dia. Akhirnya datangi oleh Nabi Musa. Belum Nabi Musa buka suara, sudah beliau itu mengatakan, sudah tahu sudah maksudnya ini. Saya tahu maksud daripada Nabi Rasul Ulul Azmi ini. Kenapa datang kepada saya? Saya kan tidak menjadi Nabi seperti Tuhan. Apalagi menjadi Rasul, apalagi Nabi Rasul. Kenapa Tuhan mau minta tolong kepada saya? Tidak, saya tidak mau katanya.
Karena mau. Itu kan setelah beberapa kali Nabi Musa bersama umatnya, termasuk Nabi Harun, salat istisqa tidak turun-turun hujan. Akhirnya Nabi Musa pun melapor kepada Allah, lalu disuruhlah Nabi Musa untuk bertanya atau minta tolong kepada orang ini. Nah, ketika ditanya siapa sesungguhnya laki-laki itu, ada yang mengatakan penjelmaan daripada Nabi Khidir alaihissalam. Itu alasannya beberapa tokoh-tokoh Kejawen mengatakan bahwa Nabi Khidir itu adalah merupakan guru daripada para Nabi Rasul, termasuk Nabi Musa yang paling jelas dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Nah, dari situ dia menggeneralisir bahwa para Nabi Rasul berguru kepada Nabi Khidir. Sementara yang kita tahu seperti diterangkan dalam yang umudi itu, Nabi Khidir dibaiat oleh Nabi kita, yaitu Al-Musyabba'atul Asri, yang menjadi salah satu wirid daripada Nabi Khidir alaihissalam. Ini artinya apa? Memang ketika dia mengatakan para Nabi Rasul, tidak seluruh Nabi Rasul, karena ada Nabi Rasul yang justru Nabi Khidir disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mendekat kepada beliau, termasuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi akhirnya ketika Nabi Musa datang, kawan dengan saya kan tidak menjadi Nabi Rasul, kenapa minta pertolongan kepada saya? Tapi beliau tidak berdoa, dia hanya bagikan menjebak Allah Subhanahu Wa Taala, bagikan menjebak. Ya Allah, apakah sudah berhenti mau taat hujan ini? Makanya dia tidak turun-turun, kau suruh dia. Kalau memang dia mau taat kepada engkau, ya Allah, suruh dia turun hujan itu. Maka Allah pun memerintah hujan itu turun. Itu kadang-kadang ada orang yang tipe doanya itu tipenya menjebak. Tipenya menjebak. Seperti ada itu tokoh yang pernah dia mimpi ada seorang gadis yang paling cantik di negaranya. Dia mimpikan, ini gadis kalau tidak nikah bersama saya, pokoknya dia akan melarat. Siapapun yang menjadi suaminya akan melarat. Ini saya temukan dalam mimpi katanya. Akhirnya dia suruh salah seorang orang dekatnya menyampaikan hal ini kepada orang tua daripada gadis cantik itu. Tapi ketika orang tuanya memberitahu gadis cantik ini, wah, saya tidak suka. Dia adalah seorang laki-laki yang suka mempermainkan perempuan. Biar sudah saya hidup melarat daripada menikah bersama dia. Berapa ribu sudah perempuan menjadi jatuh korban. Sekarang saya tidak mau menjadi tambahan daripada orang-orang yang korban itu. Biar sudah saya hidup melarat, asal tidak nikah bersama dia. Akhirnya betul, si gadis cantik ini nikah bersama seorang putra mahkota di negara itu dan hidupnya bahagia. Nah, ini adalah gambaran daripada orang yang meminta sesuatu dengan menjual mimpi, kemudian menjual jebakan-jebakan. Kepada Allah pun bisa dijebak. Itu siapa yang pernah berdoa yang katakan, ya Allah, kalau selain daripada pilihan saya ini kau pilih menjadi pemimpin negara ini, saya khawatir negara ini tidak ada orang yang menyembah kamu demikian. Yang menjebak Allah. Tidak ada orang menyembah engkau nanti, ya Allah. Ya Allah. Tahu dia. Nah, itulah strategi yang dipakai. Maka Nabi Yunus alaihissalam mengakui beliau ini adalah orang saleh. Tidak ada abid dia dalam suasana begitu penyakitnya, mata sudah tercopot, kemudian tangan dan kaki sudah terputus. Dia tetap saja tidak menjadikan semua itu menjadi halangan untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam mengatakan seperti itu. Tidak ada sudah yang bisa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala selebih daripada beliau ini, paling abid di dunia. Qala sannif rahimahullah Subhanahu Wa Taala, ya Jibril,
Ya Yunus, qala Jibril, ya Yunus, inna hadza tariqun. Ini sesungguhnya adalah suatu jalan. Laisa yuwassilu ila ridahu bisyai'in. Tidak ada yang bisa menyampaikan kepada keridaan Allah dengan sesuatu. Afdal minhu, yang lebih afdal daripadanya. Tidak ada. Ini paling afdal. Wa fil khabari, dan di dalam suatu kabar Allah mengatakan, apa Rasulullah bersabda, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai akan seorang hamba, ibtalahu, dia menguji hamba itu. Fa in sabara, maka jika dia bersabar, ijtabahu, maka dia pilih hamba itu. Fa in radiya istafahu, maka kalau dia redha terhadap ujian yang diberikan oleh Allah, dinaikkan kelasnya menjadi pilihan khusus. Wa fiha aidan, dan padanya juga yusalu lahu kifaratud dunub, didapatkan baginya kifarat segala dosa, wal khatoya, dan segala kesalahan. Kalau zunub itu ya di sini dosa besar, kalau khatoya itu dosa kecil. Wa yastawjibu minallahi jazilal hibati, dan ia mendapatkan, menerima dari Allah limpahan pemberian-pemberian, wal ataya, pemberian, wala sabila lahu ila dalika, dan tidak akan ada jalan kepada Allah pada yang demikian itu, illa bima yaridu alaihi, kecuali dengan apa yang datang atasnya, min anwa'il balaya, daripada semua cobaan-cobaan, daripada semua cobaan-cobaan. Memang kisah daripada para rasul, terutama sekali kisah para rasul, semua diuji dengan ujian kesengsaraan, diuji dengan ujian kesengsaraan. Semua, tidak ada yang diuji dengan kemewahan belaka, tapi kesengsaraan. Walaupun menurut Umar bin Khattab, ujian kesengsaraan itu tidak terlalu berat dibanding dengan ujian rintangan. Rintangan dalam arti yang menghalangi kita untuk berbuat baik. Misalnya kita sakit memang, sengsara kita sakit itu, karena musibah. Tapi kalau dibanding dengan rintangan, kita dalam keadaan sehat walafiat. Rintangan itu apa? Ngantuk kadang-kadang. Ngantuk. Karena ngantuk itu yang menguji kita, diuji oleh Allah. Dengan ngantuk, kita perturutkan ngantuk itu. Akhirnya kewajiban kita ngaji, kewajiban kita nuntut ilmu menjadi terkalahkan oleh ngantuk. Padahal ngantuk ini, kalau kita coba kalkulasi maknanya dalam hidup kita, maka bisa saja memang bernilai ibadah, tapi sangat kecil. Sangat kecil. Dengan datang ke tempat pengajian, datang ke tempat zikir. Sebab apa? Di dalam kitab Bidayah saya disebutkan, 4 orang zikir hanya 1 bisa menangkal 1.000.000 tempat maksiat. Itu salah satu daripada fadilah zikir, yaitu yang nomor 30. Sekian banyak fadilah zikir itu, yang nomor 30 adalah dinyatakan bahwa 1 tempat zikir itu dapat menangkal pengaruh kejahatan sebanyak 1.000.000. Kalau dalam kitab Darurat Nasihin hanya 70 katanya bisa ditangkal. Kalau dalam kitab Bidayah ini 1.000.000 tempat maksiat bisa ditangkal oleh 1 tempat zikir. Tempat zikir termasuk tempat pengajian ini. 1.000.000. Maksudnya begini, misalnya ada 1.000.000. 1.000.000 itu bagi 4 lah. 250.000 tempat para pezina. 250.000 tempat para pelacur, para penjudi. 250.000 tempat orang mabuk-mabukan.
240.000 tempat orang berkelahi. Jadi lengkap 1 juta. Di tengah-tengah 1 juta tempat maksiat ini terdapat 1 tempat pengajian, terdapat 1 tempat zikir. Maka seandainya kalau tidak ada tempat zikir ini, dengan sebab 1 juta tempat maksiat, maka akan hancur luluh daerah itu dengan azab Allah. Tapi ini yang dilihat, yang zikir ini. Ini yang dilihat, yang ngaji ini yang dilihat, tempat pengajian ini yang dilihat. Tetapi aneh, tempat pengajian kadang-kadang kumuh, jauh 1 juta kali lebih kumuh daripada tempat perjudian. Jauh 1 juta kali lipat lebih kumuh dibanding tempat perzinahan, tempat perkelahian, tempat mabuk-mabukan. Namun walaupun begitu, seindah apapun tempat maksiat yang 1 juta ini dapat ditangkal pengaruh jahatnya oleh pengaruh daripada 1 tempat zikir yang kumuh jelek tersebut. Ini kadang-kadang tidak disadari oleh kebanyakan orang, sehingga dia tidak memandang bahwa kehadiran orang-orang zikir, kehadiran orang-orang menuntut ilmu, kehadiran orang-orang ngaji itu adalah merupakan jasa yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan mereka para penjahat yang seharusnya diazab oleh Allah, tapi diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk bertobat, supaya dia bertobat. Ini tidak pernah diketahui karena memang mereka tidak tahu dia yang begini, tidak pernah tahu. Nah, itu sebabnya maka tempat-tempat orang mendapatkan ujian itu adalah sesuatu yang banyak atau tidak banyak diketahui oleh orang pengaruhnya. Jadi semua diuji. Kemudian yang diuji dengan godaan ini yang sangat berat, kata Umar bin Khattab. Godaan untuk berbuat maksiat. Karena pada umumnya orang menjadi penjahat adalah dengan sebab ada yang mengajak dia jadi penjahat. Ini beberapa pengalaman daripada para petugas, para pemakai itu. Pada dasarnya dia diguyon-guyoni, dikasih minum aquas segelas, taruhkan setetes, besok taruhkan 2 tetes, sendok, 2 sendok, sampai pol. Gelas itu isinya adalah sesuatu yang merusak otak. Akhirnya lama-lama ini kecanduan. Kecanduan itu lama-lama dia juga menraktir orang. Lama-lama banyak rentetan daripada kejahatan. Itu berawal daripada guyonan-guyonan yang menjadi serius. Maka oleh sebab itulah godaan ini kadang-kadang dia dari sedikit demi sedikit, akhirnya lama-lama menjadi suatu yang sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya, sehingga banyak disindir melalui sinetron, melalui film, hal-hal semacam itu. Sehingga yang tadinya tidak suka terhadap suatu maksiat, akhirnya menjadi madam maksiat, menjadi kecanduan maksiat. Berawal dari sedikit. Nah, kenapa metode itu tidak kita terapkan untuk mengajak orang berbuat bagus? Karena sesuatu yang dilakukan secara perlahan-lahan, tidak revolusi tapi evolusi, yang itu adalah kitratun patasirul bahr wa kit'atun patasirul jibala. Maka itu adalah sesuatu yang sifatnya perlahan, dan di situ pula lah bukti daripada ja'al islamu gariban. Datang Islam ini dalam keadaan asing. Dan diketahui dia. Para wali songo dulu ketika menyebarkan Islam ini banyak yang tadi diketahui. Wali songo ini kan baru-baru dia. Di Indonesia pada saat Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 20
1 April tahun 571, Indonesia pada tahun 561 sudah ada kerajaan Amangkurat. Indonesia sudah ada kerajaan. Dan di Indonesia pada waktu itu, karena ini kan duluan sebelum Nabi dilahirkan, sebelum dibangkitkan, berarti di Indonesia sudah ada orang-orang mulia yang sesuai pada waktu itu, tapi tidak disebut dengan sebut kiai, tidak disebut wali, tidak disebut ulama, tapi disebut seperti petapa, sebut mangku. Sementara zaman itu dikatakan zaman patrah, maka ajaran-ajaran yang diberikan oleh orang-orang bijak pada waktu itu adalah para petapa, tafakur kan, tafakur. Mereka menyendiri di gua-gua dengan suatu keyakinan tidak boleh makan ini dan makan haram. Yang halal pun mereka tinggalkan. Akhirnya menurut keyakinan mereka hatinya bening. Lalu diberikanlah ilham oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi suatu ajaran yang membuat mereka itu menjadi ikutan. Ada zamannya, maka masuklah mereka dalam kategori firman Allah, ma min ummatin illa walaha basyirun wa nadhir. Tidak ada satu umat yang diutus oleh Allah di dunia ini kecuali pasti ada basyiran wa nadhir. Di Indonesia ada umat pasti ada basyiran wa nadhirnya, walaupun tidak dikatakan illa walahum nabiyyun wa rasulun, tapi basyiran wa nadhir. Jadi di sini tugas Nabi yang disebutkan. Majaz adalah majaz mursal min itlaqi ma yakunu wa iradati makana. Tugas itu adalah belakangan. Orang yang bertugas itu duluan. Ketika disebut tugas, pasti ada yang mempunyai tugas. Di Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang dihuni oleh manusia. Maka di Indonesia itu juga ada basyiran wa nadhiran. Tetapi sebutannya basyiran wa nadhiran yang Indonesia pada waktu itu disebut dengan empu dan para empu. Sehingga ada kalau yang ahli kegaman, bikin senjata, ada empu gandring, empu tantula, empu sendok. Itu adalah para empu. Sebutannya para petapa-petapa yang sakti menjadi ikutan manusia yang ada pada waktu itu. Nah, jadi mereka digoda, tapi godaan itu tidak berarti pada dirinya. Karena apa? Karena dia sudah menjalani riyadhah dengan digoda tapi tak tergoda. Godaan ini, kata Umar bin Khattab, yang paling besar, ujian yang paling besar. Karena godaan untuk menjerumuskan orang berbuat dosa. Kalau rintangan itulah sebuah upaya yang merintangi orang daripada berbuat kebaikan. Sedangkan bala, bencana, segala macam itu yang disebutkan pada firman wala nabluwannakum bisyai'in min al-khawfi wal ju'i wal naqsi minal amwali, itu adalah kesengsaraan. Qala al-muhannif rahimahullah